Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Setiara, selamat datang di kelas Komunikasi Massa. Oke, hari ini kita akan berusaha atau mencoba memahami apa sih itu komunikasi massa. Jadi pada pertemuan hari ini kita mencoba mengenal lebih dalam apa itu komunikasi massa. Kemudian, kenapa ya kok kita harus belajar dan memahami bagaimana mekanisme dari komunikasi massa. Dan yang ketiga, apa sih tujuan dari mempelajari komunikasi massa? Seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa pada hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada 3 poin utama untuk mengenal apa itu komunikasi massa. Jadi langsung aja nih kita ke poin utama, yaitu komunikasi massa sebagai mata kuliah dasar. Teman-teman masih ingat nggak pernyataan dari salah satu pakar komunikasi yang berbunyi, "You cannot not communicate." Anda tidak dapat tidak berkomunikasi. Jadi di sini maksudnya adalah komunikasi merupakan kegiatan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Tetapi tahu nggak teman-teman, tidak hanya sebagai dasar dari kehidupan manusia, komunikasi juga berperan dalam kehidupan manusia sebagai sebuah sarana. Maksudnya apa sih? Sebagai sebuah sarana itu, jadi komunikasi digunakan mulai dari tingkatan individu, di dalam keluarga, di dalam kelompok, di dalam organisasi, di dalam sebuah massa yang sangat luas, bahkan ke dalam tingkatan global. Saat digunakan ke dalam tingkatan inilah yang disebut dengan konteks komunikasi. Banyak pakar komunikasi yang mengklasifikasikan komunikasi berdasarkan konteksnya nih teman-teman, yaitu ada komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik, dan salah satunya adalah komunikasi massa. Cara ngebedainnya tuh gimana sih? Jadi indikator yang paling umum buat ngebedain itu semua adalah kita fokus pada jumlah peserta yang terlibat di dalam komunikasi tersebut gitu. Kita bahas satu-satu ya secara singkat. Jadi ada komunikasi intrapribadi. Kan tadi triggernya adalah jumlah pesertanya ya. Kalau di dalam komunikasi intrapribadi itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Diri sendiri. Jadi jumlah pesertanya yaitu diri kamu sendiri. Contohnya seperti apa sih? Seperti berpikir, merenung gitu. Itu adalah salah satu contoh dari komunikasi intrapribadi. Terus ada komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu adalah proses penyampaian pesan secara timbal balik antara 2 sampai 3 individu. Ingat ya teman-teman, 2 atau 3 individu gitu. Nah, sedangkan kelompok lebih dari 3 orang dengan memiliki tujuan yang sudah diketahui. Tujuan di dalam kelompok ini nggak semata-mata harus formal gitu ya. Kemudian lanjut, ada komunikasi organisasi. Di organisasi ini adalah proses penyampaian pesan pada kumpulan orang-orang yang saling bekerja sama, yang terstruktur, memiliki jabatan, memiliki divisi atau tingkatan gitu ya, yang memiliki tujuan juga nih. Biasanya tujuannya lebih formal daripada sebuah atau komunikasi kelompok. Kemudian ada lagi namanya komunikasi publik. Komunikasi publik ini adalah komunikasi antara seseorang pembicara atau komunikator secara formal dengan sejumlah besar halayak atau orang banyak, yang tentunya si komunikator ini nggak bisa ngenalin halayaknya satu-satu. Contoh sederhana itu kayak pidato, kalau misalkan kaum Islam gitu ya, sholat Jumat gitu, ceramah di dalam sholat Jumat, nah itu salah satu bentuk komunikasi publik gitu. Terus terakhir ini adalah komunikasi massa nih, fokus kita. Jadi komunikasi massa ini secara sederhana komunikasi yang menggunakan media massa. Kuncinya di media massa, baik cetak maupun elektronik maupun online gitu ya. Dan biayanya relatif mahal dan dikelola oleh suatu lembaga atau orang-orang yang terlembagakan gitu. Ditujukannya sama kayak komunikasi publik kepada halayak luas, ke halayak banyak gitu, yang nggak bisa dikenalin satu-satu. Yang ngebedain antara komunikasi publik sama komunikasi massa itu adalah dilihat dari
media yang digunakan gitu. Kalau publik mungkin lebih kepada face to face atau secara langsung gitu. Tetapi beda kalau misalkan komunikasi massa itu dilihat dari medianya gitu. Media yang menjadi sebuah sarana sang komunikator ini gitu ya, untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas. Medianya itu yang tadi bisa saya katakan bisa radio, cetak, online maupun elektronik lainnya gitulah. Jadi sampai sini teman-teman paham ya apa perbedaan dari konteks-konteks komunikasi. Lebih spesifikasinya itu yang membedain komunikasi publik dan komunikasi massa dilihat dari medianya gitu. Jadi inti dari komunikasi massa itu memahami berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang tersebar gitu ya, atau disebar melalui sebuah media gitu. Nah, itulah dasar dari pemahaman komunikasi massa. Sampai sini teman-teman sudah paham ya untuk membedakan apa itu komunikasi massa dan komunikasi yang lain-lainnya gitu. Oke, teman-teman, lanjut lagi nih ya, berbicara komunikasi massa. Kalau dipikir-pikir hidup kita ini tuh dikendalikan sama yang namanya komunikasi massa. Kenapa sih bisa bilang gitu? Karena kalau kita amati animo individu atau masyarakat terhadap berbagai program komunikasi melalui media massa seperti yang sudah saya sebutkan tadi, itu banyak banget, ya nggak sih? Apalagi munculnya media online atau internet. Jadi nih dari bangun tidur, bahkan mau tidur pun gitu, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi pun kita nggak lepas dari yang namanya menerpakan diri dan diterpa oleh yang namanya komunikasi massa gitu. Pasti teman-teman juga kalau bangun tidur udah ngeliat HP kan, ngeliat apa nih informasi yang terjadi, udah main media sosial gitu, udah buka media-media cetak online untuk ngeliat sebuah berita. Nah, hal-hal kayak gitulah yang disebut dengan hidup kita ini dikendalikan sama komunikasi massa. Jadi suka nggak suka, seneng nggak seneng gitu, individu atau masyarakat tidak bisa lagi nih menghindari gencarnya pesan-pesan dari komunikasi yang disajikan oleh media massa. Apapun profesi atau pekerjaan seseorang, setidaknya dia pasti pernah ngedengerin yang namanya radio siaran, nonton film, nonton televisi, membaca koran, majalah gitu, atau main media sosial gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan gak ada orang yang lepas dari terpaan atau menerpakan diri pada media massa gitu. Khususnya apalagi untuk mahasiswa komunikasi nih, di dalam beragam atau banyak peminatan terkait dengan public relation, terus ada periklanan juga, ada jurnalistik, ada broadcasting gitu. Nah, di mana peminatan itu pasti deh yang memanfaatkan atau menggunakan sebuah media massa untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan-pesannya gitu. Nah, lanjut teman-teman ya, itu tadi poin pertama. Kita lanjut kepada poin yang kedua. Kenapa ya kita harus repot-repot gitu ya, perlu mempelajari komunikasi massa, dan kenapa juga ada mata kuliah komunikasi massa gitu ya di semester ini gitu, dan harus kalian pelajarin. Saya kasih contoh sebuah video, silahkan teman-teman simak ya. Jadi Bapak Ibu juga gak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya, sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok.
nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia. Utang budi jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, kena stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Jadi di video pertama ini ada, kalau teman-teman ingat, Gubernur DKI Jakarta tahun 2014-2017 Basuki Purnama atau alias Ahok biasanya dikenal ya, dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana dalam pasal 156A KUHP gitu. Jadi secara sengaja di muka umum si Ahok ini mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan gitu ya, permusuhan atau penyalahgunaan gitu, atau penodaan terhadap suatu agama. Karena ucapan inilah yang dilontarkan Ahok kemudian direkam oleh media massa dan disebarluaskan. Ahok divonis 2 tahun penjara akibat pidatonya yang disampaikan menjelang pelaksanaan pilkada pada tahun 2017 lalu di hadapan warga Kabupaten Kepulauan Seribu. Di saat itu Ahok mengatakan bahwa jangan percaya sama orang gitu. Orang kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya gitu, dibohongin pakai surat Al-Maidah ayat 51 dan macam-macam. Karena pernyataan tersebutlah sebenarnya yang dilontarkan Ahok kepada media massa itu kan cepet ya, menyampaikan kepada banyak orang, kepada halayak yang secara serentak gitu loh. Akhirnya Ahok terkena vonis gitu loh, terkena vonis bahwa dia telah melakukan penistaan sebuah agama gitu. Nah inilah sebenarnya poin-poin yang harus kita pelajari nih ketika menggunakan gitu sebuah media massa. Jadi dari kasus Ahok kita bisa belajar teman-teman gimana caranya kita bisa lebih hati-hati gitu ya, lebih memikirkan apa nih yang harus kita bicarakan, pesan apa nih yang baik gitu ya, yang harus kita bicarakan pada media massa. Nah, kasus yang kedua, tentu teman-teman masih ingat kan sama TikTok. TikTok merupakan platform sosial video pendek yang dipadukan dengan musik gitu ya. Jadi pada tahun 2020 kemarin, kalau teman-teman masih ingat ada kasus lagu Cilametan Met yang banyak dibuat challenge sampai viral di dunia maya. Ternyata di balik lagu tersebut itu ada gadis bocah kecil satu SMP bernama Risa. Culametan jika nata di pentaan di tembung sama jika nama kalau ada makanan di meja mengalag-lag usia. Jadi Risa inilah sosok yang memviralkan lagu Cilametan Met di TikTok gitu. Karena videonya viral, padahal cuma sederhana loh, berasal dari sebuah keisengan dia yang bete sama temennya yang suka minta-minta, dibuat video, terus sampai viral gitu loh teman-teman gitu. Jadi dari kasus Risa ini, Risa sampai bisa diundang ke beberapa program acara variety show di televisi gitu, mendapatkan tawaran yang menarik gitu ya, mendapatkan income gitu untuk kehidupannya. Jadi di sini bisa diambil poin gitu bahwa komunikasi massa atau penggunaan media massa bisa mengangkat derajat kehidupan manusia gitu. Nah yang terakhir ini ada video Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Siti Hikmawati, kalau teman-teman masih ingat ya. Di video ini Siti meminta maaf atas pernyataannya yang penuh banget kritikan halayak gitu. Jadi dia bilang kalau katanya perempuan bisa hamil karena berenang bersama lawan jenisnya gitu. Nah, atas pernyataan Siti inilah yang disorot sama media, kemudian disebarluaskan, akhirnya menuai berbagai kritik gitu. Karena pernyataan dari Siti itulah yang melalui media massa gitu. Siti meminta maaf kepada banyak publik gitu ya, dan memberikan statement yang tidak tepat atas pernyataannya gitu. Nah, di sini juga teman-teman harusnya bisa mengambil kesimpulan nih bahwa memang ada beberapa poin atau pesan atau informasi yang benar-benar harus kita hati-hati gitu ya
ketika kita katakan melalui sebuah media gitu. Ada hal yang harus teman-teman ketahui bahwa penggunaan media itu cepat gitu dan serentak, semua orang bisa tahu. Nah, jadi cerita-cerita yang atau video-video yang sudah saya tampilkan inilah gitu ya, menunjukkan bahwa komunikasi massa itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Kegagalan gimana kita memahami dan menggunakan gitu proses komunikasi massa yang sifatnya kepada banyak khalayak melalui sebuah media bisa menyebabkan sebuah bencana gitu. Banyak orang yang menganggap bahwa komunikasi massa itu mudah dilakukan karena ya udah sehari-hari gitu, terbiasa. Tetapi ternyata bisa mendapatkan dampak yang sangat menyerang psikologis dan bahkan kerugian yang besar gitu loh kalau kita tidak hati-hati menggunakan media massa tersebut gitu. Dan yang terakhir, jadi inilah yang bisa disimpulkan. Apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari media massa gitu ya. Jadi media massa ini memiliki peranan yang besar banget dalam sebuah kehidupan manusia. Dari kita bisa mempelajari komunikasi massa, mengetahui gimana sih nih sifat media massa, jenisnya gitu ya. Terus karakteristik dari komunikasi massa, hambatan, fungsinya gitu. Kita jadi bisa memanfaatkan komunikasi massa itu dengan yang tepat gitu, dengan yang baik, dengan lebih bijaksana gitu. Dan tentu kita juga bisa lebih skeptis, lebih cerdas, lebih kritis gitu. Bahwa kenapa ya kok media ini bisa nyampein berita yang baik-baik mulu terhadap golongan A, terus buruk-buruk terus terhadap golongan B gitu. Nah, itulah nanti yang akan bisa kita ketahui lebih dalam tentang mempelajari komunikasi massa. Nah, satu lagi tujuannya adalah kita akan lebih mampu memahami bagaimana keberhasilan atau efektivitas media dalam melakukan proses penyampaian informasi gitu ya, atau yang disebut dengan komunikasi massa. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.